Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai regresi berganda dengan dummy variabel. Kalau kita memiliki variabel tak bebas yang terdiri dari variabel kategori dan kontinu, kemudian ingin menduga bentuk hubungan antara variabel respon dengan kedua variabel kategori dan kontinu, maka kita menggunakan regresi berganda dengan dummy variabel. Dummy variabel Z misalkan saja, maka nilainya diberi 1 dan 0, 1 atau 0. Ya, misalnya saja variabel kategori ada A dan B, maka A-nya diberi kategori 1, kemudian yang B-nya beri kategori 0. Maka dalam penafsirannya nanti untuk Z sama dengan 1 adalah artinya untuk kategori A, respon dari X ya untuk kategori A, kemudian kalau Z-nya 0 adalah respon dari variabel respon terhadap X-nya pada kategori B-nya. Model regresi dengan dummy variabel, misalkan adalah ada satu variabel bebas X yang kontinu, ya kita ingin mengetahui respon variabel Y ya terhadap variabel X untuk kategori Z-nya ya. Maka dengan model Y sama dengan B0 plus B1 Z tambah B2X, maka kita asumsikan atau kita hipotesiskan bahwa respon dari kategori ini, setiap kategori ini bersifat paralel. Ya. Sedangkan kalau tidak paralel, ini artinya memiliki suatu interaksi, jadi responnya berbeda ya pada kategori misalkan Z0 dan Z1. Maka model regresinya Y sama dengan B0 tambah B1Z tambah B2X ditambah B3Z kali X. Inilah pengaruh interaksi antara variabel kategori dengan variabel kontinu. Jadi saya ulangi kembali bahwa regresi berganda dengan dummy variabel itu digunakan untuk menduga bentuk hubungan antara independent variable atau variabel bebas dalam bentuk kategori dan kontinu dengan variabel tak bebas Y-nya. Nah, variabel kategori Z ini dinyatakan dalam bentuk dummy atau dummy variabel atau pubah boneka yang diberi nilai 0 atau 1. Nah, banyaknya variabel dummy ya, jika terdapat K kategori, maka terdapat K dikurangi 1 variabel dummy Z-nya. Ya, jadi misalnya ada 3 kategori, maka dummy variabelnya ada 3 dikurangi 1 ada 2. Jadi di sini misalkan saja di sini ada 2 kategori, berarti hanya 1 variabel Z-nya, yaitu 1 dan 0. Kalau ada 3 kategori, ya, maka ada 2 variabel dummy, ya, Z1 dan Z2. Ya. Untuk kategori A, misalnya diberi kode Z1 1 dan Z2-nya 0. B-nya ya 0 dan 1, kemudian C-nya adalah 0, 0. Demikian juga untuk kalau memiliki 3 variabel, 4 variabel kategori, maka terdapat 3 variabel dummy. Sebagai contoh, misalkan saja kita memiliki data kategori yaitu jenis mesin, kemudian waktu pakai mesin berapa lama, dan biaya perawatan dari mesin tersebut. Ya, misalkan saya data di sini ada 2 jenis mesin yaitu A dan B, kemudian ada waktu pakainya ya ada 12 bulan, 15 bulan dan seterusnya saja. Ini kebetulan juga sama ya, sudah sama. Kemudian biaya perawatannya ya. Nah, bagaimana respon atau bentuk hubungan antara biaya perawatan dengan jenis mesin dan waktu pemakaiannya. Maka di sini kita menggunakan pendekatan regresi dengan dummy variable Y sama dengan B0 plus B1Z ditambah B2 kali X. Untuk Z sama dengan 0 untuk mesin A dan Z sama dengan 1 untuk mesin B-nya. Seandainya kita ingin menduga bentuk hubungan regresi biaya dengan
waktu pemakaian dengan tidak memperhatikan jenis mesinnya, maka dari seluruh data ini kita bisa membuat regresi linear sederhana Y sama dengan B0 plus B1X. Ya. Bisa menggunakan Microsoft Excel, ya, kita input nilai Y-nya dan nilai X-nya. Dan juga kita bisa memeriksa nilai residualnya. Dan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil regresi sederhana Y sama dengan B0 plus B1X, kita dapatkan koefisien regresi adalah seperti ini. Dan nilai R kuadratnya ya, 0,24, jadi 24%. Ya, ini relatif sangat kecil. Dan kalau kita plot nilai residunya, ya, maka ternyata bahwa untuk jenis A, kita ternyata nilainya ini negatif, ya. Jadinya nilainya negatif itu artinya kalau Y pengamatan dikurangi dengan penduganya itu negatif. Itu artinya di sini penduganya menjadi overestimate, sedangkan di bawah ini adalah underestimate. Nah, bagaimana untuk memperbaiki persamaan regresi ini? Maka perlu kita masukkan pengaruh dummy atau jenis dari mesin tadi. Regresi dengan memasukkan pengaruh jenis mesin yang digunakan, maka model regresinya Y sama dengan B0 plus B1Z ditambah B2X. Ya. Jadi X respon variabel bebasnya, ya, Z, dan X dengan variabel tak bebasnya, Y-nya adalah tentang biaya. Dan regresi berganda menggunakan Microsoft Excel, ya, kita dapatkan outputnya adalah seperti ini. Maka di sini nilai intercept B0-nya, dummy, B1-nya, kemudian waktu, ini koefisien B2-nya. Ya, di masing-masing signifikan nyata. Jadi pengaruh dummy, jenis tadi, dan juga waktu mempengaruhi dari biaya perawatan, misalnya, Y-nya. Ya. Dan di sini kita lihat koefisien determinasinya juga cukup besar, 0,9317 atau 93,12%. Ya. Maka persamaan regresi yang kita peroleh Y, ya, di sini B0-nya adalah ini, jadi 29,71 dikurangi minus 12 Z ditambah 0,454X-nya. Nah, untuk nilai Z sama dengan 0, ya, nilai sahabat 0, Z sama 0 ini artinya untuk yang kategori B, ya, maka Y sama dengan, ya, Z-nya 0, jadi B0 ditambah, ini 0, tambah lagi 0,454X-nya. Nah, untuk Z sama dengan 1, ya, Z sama dengan 1, berarti Z-nya ini 1, berarti untuk Z sama dengan, Y-nya sama dengan 29,7 dikurangi, ya, 12 ditambah ini. Jadi, persamaannya ini Y sama dengan 17,715 ditambah 0,44. Di sini koefisien regresi B-nya, B2-nya di sini adalah sama, sehingga paralel. Kalau kita gambarkan adalah ini, paralel. Ya, ini. Nah, kalau misalnya kita hipotesiskan mungkin tidak paralel, ya, mungkin ada pengaruh interaksi, maka kita menggunakan pendugaan dummy, regresi dummy variable yang melibatkan dengan pengaruh interaksi. Regresi untuk mengetahui pengaruh interaksi antara variabel kategori dan variabel kontinunya, maka bisa gunakan model Y sama dengan B0 plus B1Z tambah B2X tambah B3ZX. Ya. Jadi Z dikalikan dengan X. Ya. Jadi kalau tadinya kita memiliki ZX ini dan Y, sekarang kita bangkitkan variabel lagi, variabel bebas lagi, Z kali X, jadi kita kalikan saja. Untuk Z1 kali 12, maka 12, 1 kali 15 kali 15, ya. Kalau 0 kali 12, ya 0. Ya, jadilah nilai-nilai variabel bebas ZX-nya, ya. Dengan menggunakan Microsoft Excel dengan option regression juga sama saja, kita inputkan nilai Y-nya dan nilai X-nya, ya. X-nya kita blok semuanya ini, ya, sebagai variabel bebasnya. Dan hasilnya bisa diperoleh sebagai berikut. Hasil pendugaan model regresi yang melibatkan
pengaruh interaksi antara variabel kategori dan continue, ya, maka kita peroleh seperti berikut, ya. Jadi intercept, koefisien regresi dari Z-nya, dari dummy-nya, kemudian dari X-nya, dan juga dari interaksinya ZX-nya, ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka setiap koefisien ini, ya, untuk P yang lebih kecil dari 0,5, katakanlah taraf uji yang kita gunakan adalah alfa 0,5 atau 5%, maka variabel Z di sini, ya, untuk ini ternyata tidak nyata, ya, tidak nyata. Sedangkan yang lainnya adalah nyata. Sehingga modelnya, ya, karena ini tidak nyata, maka model ini bisa disederhanakan, ya, tidak melibatkan Z, sehingga modelnya menjadi Y sama dengan B0 plus B1X tambah B2 kali ZX. Dengan analisis regresi dengan Microsoft Excel juga akan kita peroleh sebagai berikut. Nah, hasil regresinya kalau kita menggunakan model Y sama dengan B0 plus B1X ditambah B2ZX, maka dalam Microsoft Excel yang menggunakan regresi, maka Y range-nya yang masih tetap nilai Y-nya, dan X-nya adalah yang X dan ZX, ya. Jadi Z ini tidak dimasukkan, ya. Jadi hanya dua variabel ini saja. Ya, dengan memasukkan X dan ZX sebagai variabel bebas dalam input X range ini, maka regresinya bisa diperoleh sebagai berikut. Hasil regresi dengan melibatkan pengaruh interaksi ZX, ya, bagaimana pengaruh ZX terhadap variabel Y-nya, maka kita dapatkan koefisien regresi seperti ini. Dan kalau kita perhatikan nilai p-value dari setiap koefisien regresinya juga bersifat nyata, sehingga X dan ZX nyata berpengaruh terhadap variabel Y-nya, sehingga persamaan regresi yang diperoleh, ya, Y sama dengan 23,7, di sini B 0-nya tambah B1 0,7018X, ya, ini, dan minus 0,4962 ZX yang di sini. Nah, sehingga untuk Z sama dengan 0, ya, maka Y-nya menjadi ini 23, ya, Z-nya 0, ini 0, ya, 0. Jadi kalau 0 kali berapapun ini 0, sehingga untuk Z sama 0 tinggal 23,71 tambah 0,7818. Nah, untuk Z sama dengan 1, maka Z sama dengan 1 ini 1 masukkan. Jadi kalau satunya dimasukkan ini 0,4962 X, ya, sehingga X-nya ini 0,8 dikurangi 0,9, ya, sehingga persamaan untuk Z sama dengan 0, Y sama dengan 23,7147 ditambah 0,2055. Nah, ini kalau kita gambarkan, ya, untuk Z0-nya adalah ini, ya, slope-nya lebih besar, ya, ini koefisien 0,7, sedangkan yang untuk Z sama dengan 1, slope-nya lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan yang untuk Z0-nya. Jadi di sini disebut sebagai ada pengaruh interaksi ZX terhadap Y-nya, ya, tidak paralel. Ini sebagai rangkuman bahwa analisis regresi yang menduga bentuk hubungan antara respon variabel Y atau dependent variable dengan variabel bebas X atau independent variable dari data yang berkelompok atau berkategori, maka dapat diduga dengan menggunakan dummy variable. Dan dummy variable ini sebanyak K-1 untuk K kategori. Hubungan variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X, ya, antar kategori dapat secara paralel ataupun tidak paralel atau ada interaksi. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan regresi yang menggunakan dummy variable. Semoga bermanfaat. Terima kasih.